Halo semuanya, selamat pagi. Kita akan belajar hari ini. Semoga semuanya sehat, semuanya bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai model pembelajaran multiliterasi. Apa itu model multiliterasi? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, ini pengertiannya. Menurut Abidin, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Nah, ini pengertiannya, sehingga literasi itu tidak hanya literasi membaca begitu ya, tapi juga ada multimedia atau video ataupun literasi gambar. Oke, tujuannya yaitu di dalam meningkatkan keterampilan belajar abad 21, yang kedua memahamkan secara mendalam terhadap materi yang dipelajari, lalu mengembangkan keterampilan multiliterasi sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya tujuan penyerta yaitu berkembangnya keliterasian siswa, terbentuknya kecakapan hidup dan karir siswa, terbentuknya kemandirian siswa, dan terbinanya kemampuan siswa. Selanjutnya karakteristik dari pembelajaran multiliterasi yaitu yang pertama, menghubungkan materi yang dipelajari dengan yang telah diketahui siswa. Jadi materi-materi baru itu tidak semata-mata menjadi pengetahuan baru oleh siswa, tetapi juga dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah pernah diterima oleh siswa. Selanjutnya, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. Yang ketiga, siswa terlibat aktif. Nah, maka siswa juga akan terlibat di dalam pembelajaran. Yang keempat, menyimpan pemahaman yang diperoleh dalam memori jangka panjang. Jadi, memori itu dapat tersimpan ada dua ya, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dilakukan dengan cara metode ini dapat tersimpan di dalam memori jangka panjang siswa. Sehingga daya ingatnya pun akan semakin mendalam. Kalau kita tahu bahwa beberapa informasi yang pernah kita terima itu akan hilang begitu saja, itu kenapa? Karena itu tersimpan dalam memori jangka pendek, bukan memori jangka panjang, sehingga tidak tersimpan dalam waktu yang lama begitu. Yang kelima adalah kerja kolaboratif dalam mengkonstruksi makna. Dalam pengertian hal ini bahwa membangun makna pengetahuan itu juga harus adanya kerja kolaborasi, sehingga dapat membentuk suatu makna ataupun pengetahuan yang baik atau yang bisa terbangun secara baik. Yang keenam, sarana mengkonstruksi pemahaman baru. Sarana ini yaitu dengan cara multiliterasi tadi ya, lewat literasi membaca, literasi digital, literasi kewarganegaraan, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah melibatkan banyak strategi pembelajaran. Jadi di dalam hal ini banyak strategi-strategi yang dicapai atau yang didapatkan oleh peserta didik. Lalu siklusnya menurut Morocco ini ada melibatkan, merespon, elaborasi, meninjau ulang, dan mempresentasi. Yang pertama adalah melibatkan. Ini berarti melibatkan adanya sarana prasarana, adanya komponen-komponen yang mendukung.
Contohnya peserta didik itu sendiri, lingkungan, sarana belajar, dan sebagainya. Lalu merespon ini artinya apa? Berarti merespon apa yang ada, direspon secara baik, begitu. Lalu elaborasi, menggabungkan, jadi apa yang direspon tadi dan apa yang dilibatkan tadi lalu digabungkan. Selanjutnya meninjau ulang apa yang menjadi hal-hal penting, lalu mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Hal ini hampir sama dengan pola dalam kurikulum 2013. Lalu apa implementasi model prinsip reaksi sistem lingkungan ini? Yaitu implementasinya yaitu guru dan siswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis, high order thinking skill, harus mempunyai kreativitas, terampil berkomunikasi dan memiliki semangat dan dapat bekerja baik individu dan secara kelompok. Sehingga kita semua sebagai calon guru atau fasilitator bisa membuat suatu metode itu atau suatu pembelajaran itu menjadi metode yang multiliterasi ini. Karena kita dituntut untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, terampil, berkomunikasi, dan memiliki semangat untuk bekerja secara individu maupun secara kelompok. Lalu prinsip dari reaksi yaitu menghargai perbedaan siswa. Yang pertama, jadi siswa itu memang beragam ya, beragam dari mulai warna kulit, mulai suku, agama, dan sebagainya. Itu harus dihargai perbedaannya. Tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling menjatuhkan. Yang selanjutnya adalah mengayomi perbedaan gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar siswa itu ada yang gaya belajarnya itu audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio visual, ada yang kinestetik visual, ada yang audio kinestetik. Nah, itu beberapa gaya belajar yang harus dihargai oleh Bapak Ibu guru sehingga dapat tercipta suatu pembelajaran atau model pembelajaran yang disukai oleh siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Prinsip reaksi yang ketiga adalah mengapresiasi segala bentuk kreativitas siswa atau peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dituntut untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu guru harus menghargai dengan menilai, tidak boleh mencemooh, tidak boleh mengejek hasil karya siswa sekalipun itu memang jelek. Nah, tetapi Bapak Ibu guru wajib untuk memberikan suatu penilaian. Penilaian itu dapat diwujudkan dalam bentuk rubrik penilaian atau lembar observasi atau sebagainya. Sehingga kreativitas siswa itu memang benar-benar dihargai oleh Bapak Ibu guru sehingga di kemudian hari mereka dapat mengerjakan yang lebih baik begitu. Lalu sistem lingkungan yaitu yang pertama lingkungan kelas yang mendukung dan lingkungan sekolah yang multiliterasi. Lingkungan kelas juga mendukung, sangat berpengaruh di dalam pembelajaran model multiliterasi ini ya. Jadi situasi yang ada di kelas, contohnya banyak buku-buku, banyak media-media yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Lalu sekolah juga harus memfasilitasinya dengan perpustakaan, ada perpustakaan digital, ada perpustakaan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam belajar, membaca, dan sebagainya. Sehingga sistem lingkungan ini juga masih berpengaruh di dalam menentukan pembelajaran multiliterasi. Oke, jadi sintak-sintak dasarnya adalah fase praktivitas, lalu fase aktivitas, dan yang ketiga fase pasca aktivitas. Nah,
Oke. Ya, jadi ada beberapa hal ya yang dalam model multiliterasi ini ada investigasi, ada informasi, inquiry, literatur, kritis, saintifik, ada matematis, sensori, digital, genre teks, transformasi, dan masih banyak lagi. Hal ini berguna untuk pengembangan literasi siswa, sehingga siswa dalam hal ini dapat memahami materi pembelajaran yang bisa untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, bisa dalam bentuk literasi kewarganegaraan, bisa dalam bentuk literasi membaca, literasi menulis, dan sebagainya. Lalu yang pertama adalah model inquiry, ya, ada menetapkan masalah, merumuskan masalah, membuat hipotesis, prediksi, melaksanakan penelitian, mencatat data, menganalisis data, menyimpulkan hasil penelitian, dan memproduksi laporan. Lalu multiliterasi kritis dapat dilihat dari langkah-langkah berikut ini, hampir sama ya, dari memulai curah gagasan, menetapkan masalah, membaca teks, sampai memproduksi karya. Nah, ini hampir sama juga dengan multiliterasi sosial. Nah, oke, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Semangat dan Tuhan memberkati.